Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja di sini saya akan membahas materi mengenai aplikasi ultrasonik. Terlebih dahulu kita memahami dari pengertian ultrasonik. Ultrasonik adalah suara atau getaran dengan frekuensi yang terlalu tinggi untuk bisa didengar oleh telinga manusia yang kira-kira di atas 20 kHz. Gelombang ultrasonik dapat merambat melalui medium zat padat, zat cair, dan zat gas. Selanjutnya yaitu pengaplikasian gelombang ultrasonik. Yang pertama yaitu untuk mengukur kedalaman laut dengan menggunakan dua metode. Metode yang pertama yaitu batu duga. Batu duga adalah suatu sistem pengukuran dasar laut menggunakan kabel yang dilengkapi oleh bandul pemberat yang masanya sekitar 25-75 kg. Penggunaan teknik ini didasarkan pada hukum fisika tentang perambatan dan pemantulan bunyi di dasar air. Yang kedua yaitu gema suara. Gema suara yaitu metode pengukuran dasar laut dengan menggunakan gema suara, yaitu echo sounder atau sonar, dan hidrofon. Echo sounder adalah alat pengirim suara, sedangkan hidrofon adalah penerima gema suara. Sekian. Oke, selanjutnya saya akan membahas yang kedua, yakni mendeteksi retak-retak pada struktur logam. Screening ultrasonik. Inilah yang digunakan untuk memeriksa retak tersembunyi pada bagian-bagian pesawat terbang, yang nantinya bisa membahayakan penerbangan pesawat. Dalam pemeriksaan rutin, bagian-bagian penting dari pesawat di-scanning secara ultrasonik. Jika ada retakan dalam logam, pantulan ultrasonik dari retakan akan dapat dideteksi. Kemudian, yang ketiga adalah kacamata tunanetra. Nah, kacamata tunanetra ini dilengkapi pengiriman dan penerimaan ultrasonik, sehingga tunanetra dapat menduga jarak benda yang ada di depannya. Gelombang ultrasonik dipancarkan frame kacamata dan mengenai objek di sekitarnya. Gelombang ultrasonik dipantulkan dan diterima kembali oleh penerima pada kacamata. Ultrasonik berada pada frame kacamata yang mengirimkan sinyal getaran pada telinga tunanetra. Kemudian yang keempat adalah pencitraan medis. Bunyi ultrasonik dalam bidang kedokteran dengan menggunakan teknik pulsa gema. Teknik ini hampir sama dengan sonar. Pulsa bunyi dengan frekuensi tinggi diarahkan ke tubuh, dan pantulannya dari batas atau pertemuan antara organ-organ dan struktur lainnya, serta luka dalam tubuh kemudian dideteksi. Dengan menggunakan teknik ini, tumor atau pertumbuhan abnormal lainnya atau gumpalan fluida dapat dilihat. Selain itu, dapat juga digunakan untuk memeriksa kerja katup jantung dan perkembangan janin dalam kandungan. Selanjutnya adalah 5. Terapi medis dengan bunyi ultrasonik. Dalam dunia kedokteran, gelombang ultrasonik digunakan dalam diagnosa dan pengobatan. Diagnosa dan menggunakan gelombang ultrasonik berupa USG dapat digunakan untuk mengetahui janin di dalam kandungan. Pengobatan meliputi penghancuran jaringan yang tidak diinginkan oleh tubuh, misalnya batu ginjal atau tumor, dengan menggunakan gelombang ultrasonik berintensitas tinggi, setinggi yang kemudian difokuskan pada jaringan yang tidak diinginkan tersebut. Selanjutnya adalah nomor 6. Mengetahui keadaan bagian dalam bumi. Pergeseran tiba-tiba segmen kerak bumi dibatasi zona petahan dapat menghasilkan gelombang seismik. Ini memungkinkan para ahli geologi dan geofisika untuk memperoleh pengetahuan tentang keadaan bagian dalam bumi dan membantu mencari sumber bahan bakar fosil baru. Selanjutnya adalah 7. Mengetahui siang dan malam, di mana cepat terlambat gelombang bunyi
juga dimanfaatkan oleh para nelayan untuk mengetahui siang dan malam. Pada malam hari kita mendengar suara yang lebih jelas daripada siang hari, karena kerapatan udara pada malam hari lebih rapat dibandingkan dengan siang. Terima kasih. Selanjutnya, saya pemateri keempat akan melanjutkan materi dari pemateri ketiga, yaitu yang pertama adalah remote control. Jadi, seorang pencuri tanpa sepengetahuan dia akan menghalangi sinar dan menyembunyikan alarm. Remote control berkomunikasi dengan TV melalui radiasi sinar inframerah yang dihasilkan oleh LED yang terdapat dalam unit, sehingga kita dapat menyalakan TV menggunakan remote control. Selanjutnya adalah mencuci benda dengan ultrasonik. Nah, beberapa benda seperti berlian dan bagian-bagian mesin sangat sukar dibersihkan dengan menggunakan spons, kasur, atau deterjen keras. Getaran-getaran frekuensi tinggi dari ultrasonik dapat dimanfaatkan untuk merontokkan kotoran-kotoran dari suatu objek. Selanjutnya adalah radio. Nah, radio energi adalah bentuk level energi elektromagnetik terendah dengan kisaran panjang gelombang dari ribuan kilometer sampai kurang lebih 1 meter. Penggunaan paling banyak adalah komunikasi untuk meneliti luar angkasa dan sistem radar.